Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Luar biasa, super power, Allahu Akbar. Luar biasa, ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya marilah kita berdoa. Ya, karena dengan doa semoga kita selalu diberikan kemudahan dan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, sebelum Bapak melanjutkan ke pelajaran selanjutnya, Bapak akan mengabsenkan satu persatu. Yang hari ini hadir, katakan hadir. Ahmad Kadafi, Ahmad Cikal, Baharudin, Adi Permas, David, Denis, Mila Meliana, Muhammad Bahrudin, Muhammad Habib Ali, Siti Julaiha, Siti Nursiha, Zakaria. Semuanya hadir ya. Ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum Bapak melanjutkan ke pelajaran yang baru, Bapak ingin meminta semangatnya kalian ya. Supaya apa? Supaya pelajaran kita hari ini selalu diiringi dengan penuh semangat. Oke, semuanya silakan berdiri. Nah, baiklah, hari ini kita akan tepuk PPK ya. Dalam hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, luar biasa. Ya. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum Bapak melanjutkan ke tema hari ini yang baru, Bapak akan menanyakan pelajaran minggu lalu yang mana sudah kita pelajari di minggu yang kemarin. Ya. Oke, simak untuk pertanyaannya, fokus dan pandangannya ke depan. Oke, Bapak memberikan contoh. Adi mencuci pakaian, ya, dan Adi menggunakan air itu secukupnya, tidak lebih, tidak kurang. Nah, pertanyaannya, sifat apakah yang bisa kita ambil dari Adi tersebut? Ada yang bisa jawab? Oke, bagus ya. Maka si Adi sudah menggunakan yaitu sifat terpuji, yaitu adalah sifat hemat. Pertanyaan yang kedua, apakah ciri-ciri orang yang hemat? Ada yang bisa jawab? Bagus. Dan yang pertanyaan terakhir, peribahasa mengatakan titik-titik pangkal kaya. Ada yang bisa? Apa tadi titik-titik? Oke, luar biasa ya. Jadi minggu kemarin kita sudah belajar yaitu dengan tema sifat terpuji, yaitu adalah sifat hemat. Luar biasa. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar yang mana? Pelajaran hari ini sering kita lakukan setiap hari, ya. Setiap hari kita lakukan.
ya. Dan pekerjaan ini itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita dan itu sifatnya wajib. Siapa yang tadi pagi sudah melakukan sholat subuh? Oh, luar biasa ya, semuanya sudah melakukan sholat subuh. Terus, dalam satu hari, satu malam, berapa kalikah kita melaksanakan sholat? Oke, luar biasa ya. Dalam satu hari, satu malam, kita melaksanakan sholat yaitu adalah lima waktu. Sebutan zuhur, asar, maghrib, isya, dan sholat terakhir sholat subuh. Ya. Baiklah, maka tema hari ini ya kita akan membahas tentang bab sholat. Ya. Kita belajar tentang bab sholat. Tetapi anak-anak, hari ini kita belajar tentang keutamaan ada pada dalam melakukan sholat. Untuk rukun-rukunnya, gerakannya, kita akan belajari minggu yang akan datang. Oke, silahkan simak baik-baik. Pandangannya ke depan, tidak ada yang menoleh ke kiri maupun ke kanan. Ya, tangannya letakkan di atas meja masing-masing. Fokus. Oke, baik. Sholat dalam bahasa itu arti adalah doa. Karena apa? Karena di setiap gerakan kita, di setiap ucapan kita itu adalah doa. Ya, kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun menurut istilah, sholat adalah ucapan atau gerakan yang mana diawali oleh takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian diakhiri dengan ucapan salam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka di dalam dimulai awal kita mengucapkan takbiratul ihram sampai terakhir adalah salam, maka itu adalah doa semua. Maka sholat itu adalah doa. Maka hari ini kita akan mempelajari yaitu adalah keutamaan sholat. Karena sholat dapat menjauhi kita dari perbuatan-perbuatan nahi mungkar. Nah, adapun yang pertama anak-anak, kenapa kita harus sholat? Karena sholat adalah merupakan rukun Islam. Yang keberapa ayo? Yang kedua anak-anak. Setelah apa? Setelah syahadataini atau mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, jadi kita melakukan sholat. Ya, karena sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Jadi kalau ada orang Islam tidak sholat, itu tidak menjadi masalah. Ya, tetapi kalau ada orang Islam tidak sholat, itu menjadi masalah. Karena dia belum Islam. Ya. Baiklah anak-anak, adapun keutamaan yang kedua, ya, keutamaan kedua yaitu sholat merupakan perbuatan yang mana wajib hukumnya bagi kaum muslimin dan kaum muslimat. Dimanapun berada ya, baik di Indonesia, di Afrika, Amerika, dan lain sebagainya. Jika dia statusnya orang muslim, maka dia wajib melaksanakan atau mengerjakan yang namanya sholat. Yang kedua adalah wajib. Bagi kaum muslimin atau muslimah.
ketika orang Islam atau orang Muslim atau Muslimah, baik perempuan ataupun laki-laki, jika sudah balik, mencapai balik, maka dia wajib melaksanakan sholat. Ya, jadi tidak ada alasan orang tidak mengerjakan sholat. Lagi main game, lagi sibuk-sibuknya main game, ketika sudah mendengar suara azan, maka segeralah untuk mengambil air wudhu, kemudian laksanakan yang namanya sholat. Ya, paham? Nah, adapun keutamaan yang ketiga, sholat mampu, ya. Sholat adalah mampu membentengi diri kita dari sifatnya keji, mungkar, ya. Jadi ketika ada yang mengajak kita untuk berbuat sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, tetapi kita lawan dengan mengerjakan sholat, insya Allah diri kita akan dibentengi dari yang namanya sifat keji, ya. Jadi dia adalah membentengi diri dari sifat keji. Adapun yang keempat, ya. Oke, fokus semuanya ke depan ya. Tangannya di atas meja masing-masing. Keempat adalah yang mana amal sholat adalah amal yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti. Jadi, kalau amal sholat kita baik, amal sholat kita bagus, amal sholat kita dicintai sama Allah, insya Allah kita akan masuk ke dalam surganya Allah. Yang penting sholat kita baik. Ya, jadi keempat adalah amal yang pertama dihisab. Nah, luar biasa ya sholat. Jadi nanti ketika sudah terjadinya hari kiamat dan dibagikan dari alam kubur, maka yang akan ditanyakan pertama kali oleh Allah, apakah kamu sholat? Apakah amal kamu sholat? Dan lain sebagainya. Insya Allah kalau kita khusyuk dalam sholat, kita melaksanakan sholat pada waktunya, tidak lalai dalam sholat, insya Allah pada yaumul hisab kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima adalah dengan sholat itu bisa menghapus segala perbuatan buruk kita. Ya. Karena apa? Karena dengan sholat kita bisa meminta ampunan, memohon maaf, kita bisa taubat. Jadi dengan sholat yang sungguh-sungguh, insya Allah segala perbuatan jelek kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi luar biasa ya anak-anak ya. Makanya mari kita selalu mengingat yang namanya sholat. Menghapus perbuatan yang anak-anak, oke ya, luar biasa ya. Pandangannya ke depan, fokus, jangan menoleh ke kiri ke kanan. Adapun yang keenam, ya, barang siapa yang sholatnya khusyuk, maka tempatnya adalah
surganya, surga Firdaus. Ya, jadi kalau sholat kita khusyuk, tidak main-main, ketika sholat tidak bercanda, sesama teman tidak bisik-bisikan, tidak garuk-garuk, ataupun tidak, ya intinya semua sholatnya khusyuk, sholatnya baik, sholatnya penuh dengan jiwa yang tenang. Ya, insya Allah janji Allah adalah pada surganya, surga Firdaus. Nah, yang ketujuh adalah sholat merupakan pekerjaan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat apa? Sholat tidak ada waktunya. Intinya, sholat itu terusan sampai nanti hari kiamat. Sampai nanti kita menemukan ajal kita. Kita akan selalu harus melaksanakan yang namanya sholat lima waktu. Kalau haji ada waktunya di musim haji. Kalau puasa ada waktunya di musim bulan Ramadan. Kalau zakat ada waktunya ketika di bulan akhir Ramadan. Ya, tetapi kalau sholat itu merupakan sesuatu yang tidak pernah ada akhirnya. Ya, jadi sholat merupakan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang delapan adalah ketika kita mempunyai masalah, ketika kita mempunyai problem atau lain sebagainya, maka minta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Caranya dengan kita melaksanakan yang namanya sholat. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, meminta pertolonganlah kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri, dengan sabar, was-shalah, dan dengan melaksanakan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, jadi luar biasa, sholat merupakan pertolongan kita ketika kita mempunyai masalah, mempunyai kesedihan, mempunyai jiwa-jiwa kita yang rapuh, maka kita harus melaksanakan sholat. Ayo di sini siapa yang pernah disakiti? Sama siapa? Cie, ya, belum dewasa ya, belum boleh yang namanya pacaran. Ketika lagi galau, maka larilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya masalah sama teman, punya masalah sama tetangga, maka minta pertolongannya kepada Allah. Mau ujian, ya, atau mau tes lain sebagainya, maka minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak,
Dari 8 keutamaan ini, ya, luar biasa jika kita bisa melaksanakan yang namanya sholat, mengerjakan sholat 5 waktu. Ya, paham semuanya ya? Ya, baiklah anak-anak. Jika sudah paham, Bapak ingin memberikan tugas, tetapi tugas pada hari ini secara berkelompok ya. Baiklah, silakan bikin 5 kelompok. Bikin 4 kelompok ya. Satu kelompoknya terdiri dari 5 orang. A, B, C, D. Oke, baik semuanya silakan menuju kelompoknya masing-masing. Ya, bikin rangkuman dari bukunya halaman 94 ya. Nanti Bapak akan menyuruh atau kalian harus mempresentasikan apa yang sudah kalian rangkum. Ya, diskusi dengan masing-masing kelompok. Oke, Bapak kasih waktu 10 menit. Oke, baik. Sudah semua ya? Oke, silakan. Kelompok siapa yang mau duluan? Oke, silakan kelompok B. Luar biasa ya, sangat bagus sekali. Ada lagi? Coba kelompok A. Luar biasa. Kelompok D. Oke, luar biasa juga ya. Coba terakhir kelompok C. Bagus sekali ya. Jadi semuanya sudah bisa memahami apa itu artinya keutamaan sholat ya. Jadi kalau sudah tahu dengan keutamaan sholat, maka mulai hari ini ingatlah diri sendiri, dan nanti kita bisa mengingatkan orang tua kita masing-masing untuk mendirikan sholat ya. Paham semuanya? Baiklah. Nah, minggu depan kita mulai praktek rukun-rukun sholat ya. Mulai dari takbiratul ihram sampai terakhir itu adalah sholat, adalah salam ya. Paham semuanya? Ya, marilah kita ucapkan pelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.